Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita, Petrus akan menyangkal Yesus, adalah lanjutan daripada bagian nas firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar serta kita renungkan pada minggu yang lalu, minggu yang telah kita lewati, tentang penetapan perjamuan Tuhan atau penetapan perjamuan malam. Ini adalah bagian daripada kisah itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, dalam perjamuan itu Yesus menyampaikan satu informasi yang mengejutkan murid-muridnya. Selain daripada Yudas akan menyangkal dia, saat ini dalam bagian ini mengejutkan murid-muridnya bahwa Petrus akan menyangkal dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengenang kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, yaitu juru selamat kita yang telah datang ke dalam dunia dan berkorban bagi kita, mati dan bangkit bagi kita dan untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Bagian firman Tuhan ini mengapa dikatakan mengejutkan? Karena Yesus bilang begini, mulai malam ini kamu semua akan tergoncang karena aku. Keempat, Injil yang lain bilang, kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab firman Tuhan di dalam Zakaria pasal 13 ayat 7 Yesus mengutipnya dan mengatakannya dalam bagian ini, bahwa aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lalu Yesus melanjutkan dengan sebuah berita yang sebenarnya untuk menghibur murid-muridnya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus melanjutkan perkataannya itu dengan mengatakan demikian. Ini sebenarnya sekali lagi adalah kata-kata penghiburan bagi murid-muridnya, bahwa meskipun dia akan mengalami penderitaan, tetapi dia akan bangkit. Ini penghiburan yang meskipun tidak ditegaskan sama sekali oleh Yesus, tetapi terkandung di dalamnya makna penghiburan yang mengandung pengharapan yang sungguh besar bagi murid-muridnya. Kalau dorang dengar baik-baik, dong akan bilang bahwa oh, memang dia akan menderita, tetapi dia bilang dia akan bangkit. Dan ini sebenarnya bukan informasi yang pertama kali bagi mereka. Dalam pemberitahuan yang dicatat oleh Injil Matius secara berturut-turut, pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di dalamnya Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa anak manusia akan mati, akan menderita dan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus hanya mengulanginya secara singkat di sini. Tetapi aku akan bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Apakah karena murid-muridnya lupa akan bagian ini, ataukah mereka sudah terlalu tegang karena situasi yang semakin sulit dihadapi menjelang penderitaan Yesus pada waktu itu? Dalam hal ini Yesus memandang jauh lebih daripada salib itu. Yesus sudah melihat jauh daripada penderitaan yang akan dihadapinya. Bahwa dalam kesengsaraan yang akan dihadapinya itu ada kemuliaan yang akan diterimanya kemudian. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah anak Allah sungguh menyampaikan semua ini sebagai Allah yang maha tahu. Murid-murid Yesus selama ini mengikuti dia. Nah sekarang kalau sang gembala ditangkap, bagaimana nasib kawanan domba itu? Ini sebuah nubuatan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, lalu pertanyaannya, kalau iman mereka akan diguncangkan ya, kalau iman mereka akan terguncang, pertanyaan yang menarik adalah,
Apakah selama itu Yesus tidak menyiapkan iman dari murid-muridnya ini? Sehingga pada waktu ia mengalami penderitaan itu, mereka lantas terguncang iman mereka. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Murid-murid Tuhan Yesus ini kan setiap hari ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu betul pengajaran-pengajaran Yesus dan mereka ingat dengan pasti mujizat-mujizat yang diadakannya. Lalu mengapa mereka harus terguncang imannya saat guru mereka ditangkap dan diadili serta mengalami penderitaan karena dijatuhi hukuman mati, digantung di kayu salib dan mati di sana? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jawabannya adalah sebenarnya Yesus sudah menyiapkan murid-muridnya. Sebab ia selalu bersama-sama dengan mereka, atau murid-muridnya sebaliknya selalu bersama-sama dengan dia. Dan ia sudah mengajarkan mereka tentang banyak hal. Mereka juga secara langsung sudah menyaksikan banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi mestinya dalam iman kita bilang begini. Jadi mestinya mereka tidak boleh ragu lagi akan segala hal yang akan dihadapi oleh Yesus, termasuk penderitaannya. Dan pertanyaan selanjutnya, tapi apakah semudah itu? Ya, memang iman mereka sudah disiapkan. Mereka memiliki pengalaman yang banyak bersama Yesus. Yesus membuat mujizat ketika mereka menarik ikan dan tidak mendapatkan hasil. Yesus bilang pindah ke sebelah kanan. Itu sebenarnya terjadi setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri di Danau Galilea. Tetapi mereka dengan mata telanjang, mereka melihat bahwa Yesus membangkitkan orang yang mati. Ia membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Ia menyembuhkan atau membuat mata orang yang buta bisa melihat. Ini mujizat-mujizat yang sebenarnya bisa meneguhkan iman para murid. Tetapi ketika ia menghadapi penderitaan, apakah semudah itu mereka tetap kuat dan teguh? Mengapa? Bagi murid-murid dengan semua yang mereka pelajari dari Yesus, dari semua yang dilakukan oleh Yesus, mereka merasa penderitaan yang harus ditanggungnya adalah hal yang sekiranya mungkin jangan terjadi kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu dia memberitahukan bahwa dia akan menderita, murid-muridnya bilang, Tuhan, sekali-kali hal itu kiranya tidak terjadi. Mereka berharap bahwa Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah guru, yang adalah gembala, tidak boleh menghadapi penderitaan itu dan tidak boleh mati. Ini adalah hal yang di luar nalar dan pikiran manusia biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga hal inilah yang membuat mereka tersandung atau tergoncang. Saya juga berpikir bahwa mungkin mereka mudah terguncang karena pada waktu Yesus mengajak mereka untuk pergi berdoa di Taman Getsemani, Yesus kembali mendapati mereka tertidur. Bapak Ibu saudara ingat cerita ini? Waktu Yesus dan murid-muridnya di Taman Getsemani, 3 kali Yesus berdoa. Dia bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Aku akan pergi dan berdoa kepada Bapakku. Ketika dia kembali menemukan mereka sedang tidur, dia lalu menegur mereka. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa dari bagian itu mereka belum siap menghadapi tantangan besar yang akan menimpa Yesus, guru mereka, Tuhan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa respon murid-murid waktu Yesus mengatakan bahwa malam ini kamu akan tergoncang karena aku?
Dimulai dari Petrus bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus ini orang yang paling berani. Dia orang vokal dan dia selalu yang paling pertama biasanya kemukakan pendapatnya. Dan hari ini juga dia dengan berani dan cepat sekali tanggapi apa yang Yesus bilang kepada dia dan murid-murid yang lain. Dia bilang sekali lagi, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dia kayak mau bilang, mungkin dorang ini sudah, dong sebelah sini yang nanti sebentar terguncang imannya, tapi saya nanti tidak ya. Dia bilang gitu, Dia bilang, saya tidak, saya ini orang paling kuat, saya beda dengan dorang. Mungkin dia mau bilang begitu. Respons Petrus mungkin sungguh-sungguh ya. Entahlah ya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apakah dia dengan sungguh-sungguh mengatakan ini. Ataukah dia hanya berusaha menunjukkan kepada Yesus dan rekan-rekan muridnya yang lain bahwa dia akan tetap tegar. Dia akan tetap teguh dan tidak akan menjadi lemah. Akan tetapi Yesus langsung memberi jawaban yang pasti akan sangat mengejutkan dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dalam Injil Markus mencatat 2 kali Petrus menyangkal, Injil Lukas mencatat 3 kali dan Injil Yohanes pun mencatat 3 kali. Petrus menyangkal Yesus. Ini nubuatan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah tahu. Yesus mengenal benar siapa murid-muridnya ini. Sehingga waktu Petrus dengan yakin menyampaikan bahwa dia tidak akan tergoncang imannya, Yesus tahu bahwa nanti justru Petruslah yang akan menyangkal dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa penyangkalan yang dinubuatkan Yesus terjadi pada saat Yesus di hadapan mahkamah agama Yahudi. Petrus berada di luar bersama dengan semua orang lain. Ketika seorang hamba perempuan melihat dia, maka ia berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Petrus menyangkal di depan semua orang. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Untuk kedua kalinya seorang hamba yang lain melihat Petrus, ya, dalam versi Injil Matius mencatat dan berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Petrus lalu menyangkalnya dengan bersumpah dan berkata, aku tidak kenal orang itu. Orang-orang lain pun berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Dan mereka juga kenal bahwa Petrus ini sudah yang waktu Yesus ditangkap dalam versi Injil Lukas, ya, dialah yang cabut pedang dan potong salah seorang dari rombongan itu, Malkus ya namanya, dan telinganya terputus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga Petrus ini sudah mulai dikenal. Dia berusaha bergabung dengan rombongan-rombongan yang berada di luar gedung mahkamah agama. Bapak Ibu, ini juga menarik bahwa waktu mulai Yesus ditangkap dan mulai diadili, ya, mulai diinterogasi, murid-murid ini memang tercerai-berai dan cuma Petrus sendiri yang ada di sana. Entahlah ya, apakah dia benar-benar mau menunjukkan bahwa dia tidak terguncang sama sekali, ya? Ataukah dia penasaran apa yang terjadi? Atau ya Bapak Ibu Saudara, saya berusaha melihat di situ, mungkin dia mau mendampingi Yesus di sana, ya. Dia mau menemani Yesus. Tetapi dalam cerita-cerita selanjutnya tentang kisah penderitaan Yesus, proses yang dialami oleh Yesus di sana dihadapinya, di sana tidak diceritakan bahwa murid-muridnya melihat dari jauh atau ada di sekitar situ. Setelah Petrus menyangkal Yesus, dia lalu lari keluar dan menangis terseduh-seduh. Setelah ayam berkokok 3 kali, setelah 3 kali dia menyangkal, nubuatan Yesus bahwa
Setelah 3 kali dia menyangkal, maka ayam akan berkokok. Mengapa kemudian ayam berkokok, Bapak Ibu Saudara? Ini cuma Yesus mau bilang bahwa itu akan terjadi pada waktu penyangkalan itu. Ini sebagai tanda bahwa apa yang Yesus bilang tidak menipu, tidak bohong, ya. Ini pasti sebuah kejadian akan terjadi. Jadi mungkin Petrus sudah cepat lupa akan perkataan Yesus ini. Jadi setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, ya, orang-orang bertanya, apakah engkau salah satu dari dia? Engkau adalah murid dari Yesus orang Galilea, Yesus orang Nazaret, karena engkau seorang Galilea. Dia dikenal di situ. Murid orang-orang yang lain bilang, oh dia juga yang waktu itu ada di sana. Setelah berdoa di Taman Getsemani, kan? Lalu Yesus ditangkap di sana. Bapak Ibu Saudara, Petrus menyangkal di situ. Dan setelah 3 kali dia menyangkali itu, ayam pun berkokok. Dan Petrus langsung ingat, karena itu dia menangis, ya, bahwa Yesus sudah bilang ini. Ternyata yang Yesus bilang ini tidak tipu, ya, gitu ya. Yesus sungguh mengatakan itu dan terjadi seperti yang dinubuatkan atau digenapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus baru sadar bahwa apa yang Yesus beritahu kepadanya ini tergenapi. Pada waktu dia menyangkal Yesus, dia pun menghilang. Dia mungkin pergi bergabung dengan murid-murid yang lain, yang pada waktu peristiwa kebangkitan Yesus diceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya pada saat mereka sedang berada di sebuah ruangan di lantai atas, ya, dalam peristiwa penampakan Yesus. Lalu di sana dalam keadaan pintu terkunci. Di sanalah baru diketahui bahwa ternyata murid-murid ini lari dan bersembunyi. Ini menunjukkan bahwa mereka terguncang imannya. Hanya perempuan-perempuan yang menyaksikan semua peristiwa itu, bahkan sampai Yesus mati, mereka datang mengapani jenazah Yesus, dan sampai Yesus dikuburkan, perempuan-perempuanlah yang menjaga kubur Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab selalu memperlihatkan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, ya, bahwa perempuan juga selalu mengambil peran yang penting dalam banyak sekali peristiwa-peristiwa, meskipun orang Yahudi tidak menghitung perempuan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat di sana. Ini juga menjadi catatan penting untuk kita semua, bahwa hari ini kesetaraan gender juga diperlukan dalam persekutuan bersama dan kehidupan sosial bermasyarakat di hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya yang berikut lagi adalah, di manakah murid-murid yang lain yang memberikan pengakuan yang sama juga seperti yang Petrus sampaikan, ya? Pengakuan mereka seperti yang disampaikan oleh Petrus adalah, sekalipun aku harus mati bersama engkau, ya, di ayat 35. Aku tidak akan menyangkal engkau. Dan Injil Matius mencatat kalimat yang terakhir. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kadang apa yang kita bicarakan itu beda pada waktu kita menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Iya toh Bapak Ibu saudara. Karena belum menghadapi situasi yang sesungguhnya, Petrus dan semua rekan-rekan muridnya dengan teguh mengatakan bahwa kami tidak akan terguncang iman kami. Ini seperti pengakuan mereka bahwa dorang akan tetap teguh di hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya nanti bagaimana, ya? Itu yang sebenarnya Tuhan Yesus mau dengar dari kita semua. Tuhan Yesus mau uji, ya. Tuhan Yesus mau lihat dalam perjalanan iman setiap orang Kristen. Kira-kira betulkah yang kitumpu pengakuan iman setiap hari, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Misalnya, ya, ini apa itu pengakuan iman secara lisan.
Pengakuan iman itu adalah kredo, ya, yang membawa kita untuk selalu terpaut dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Pengakuan ini akan menguji kita pada waktu kita ada di lapangan, ya ta? Kira-kira waktu di lingkungan kerja, waktu dalam keluarga ada masalah, waktu kita hadapi semuanya itu, kira-kira iman ini tetapkah? Begitu yang Tuhan mau lihat. Begitu yang Tuhan mau uji. Kira-kira waktu kita menghadapi tantangan zaman, perubahan ekonomi, perubahan iklim di hari ini, kira-kira kita semua tetap tahan ujikah? Itu yang Tuhan mau lihat. Kita bisa bilang saja seperti pengakuan iman kita setiap hari, tetapi dalam bentuk ujian iman belum tentu hal itu terjadi seperti pengakuan yang kita ucapkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan di manakah murid-murid yang lain, kita menemukan bahwa mereka semua melarikan diri, mereka semua tercerai-berai, seperti yang Yesus sudah ungkapkan di atas tadi. Petrus sendiri yang tinggal di sana, dia mungkin penasaran dengan semua kejadian yang menimpa Yesus. Tetapi hal lain yang dapat kita lihat di sini seperti yang sudah dikatakan adalah dia sebenarnya mau tetap setia menemani Yesus. Dia mungkin tidak membela Yesus secara langsung, tetapi hanya ingin ada di sana dengan Yesus. Tetapi dalam proses penderitaan Yesus selanjutnya, tidak diceritakan di manakah murid-murid Yesus ini termasuk Petrus. Mereka semua sudah mengamankan diri di tempat yang sunyi sepi. Di dalam kisah kebangkitan Yesus menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka di ruangan yang terkunci. Hanya perempuan-perempuan yang mengenal Yesus yang menyaksikan penderitaan Yesus sampai ia disalibkan, mati dan bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara, penyangkalan terhadap iman percaya kita kadang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Waktu ekonomi sulit, orang bilang, kau harus menyangkal imanmu, ya, misalnya kau harus ikut ke agama ini. Hari ini banyak sekali, ya Bapak Ibu saudara. Oh, supaya kau cepat naik pangkat, kau harus menyangkal imanmu supaya kau punya pangkat cepat naik. Ini kami sudah menghadapinya di lingkungan di mana kami tinggal dan kami hidup, ya. Misalnya di lingkungan militer, supaya pangkat cepat naik, biasa dibilang ada rayuan-rayuan supaya imannya naik, supaya pangkatnya cepat naik. Hal yang berikut Bapak Ibu saudara, pakai sogok dan lain sebagainya. Ini bagian daripada ujian imannya. Biar kita bilang gini, satra mau ya, lalu disodorkan sebuah amplop misalnya. Kita bisa saja menyangkal iman kita. Oh, supaya semua jalan-jalan yang salah yang mau dipilih ini lancar, maka jalan-jalan sogok ini pun bisa terjadi. Misalnya, ya Bapak Ibu saudara, dengan contoh-contoh yang lain, ini bagian daripada contoh penyangkalan iman kita karena situasi sulit. Dan hari ini kita sedang menghadapi situasi-situasi sulit karena persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi, krisis ekonomi, resesi ekonomi secara global yang sedang terjadi secara mendunia. Disinilah iman kita orang-orang percaya dipertaruhkan. Akankah kita tetap bertahan meskipun iman ini mendapatkan ujian-ujian dan tantangan yang semakin berat? Hari ini tantangan yang semakin banyak mengajak kita untuk bangkit dan menatap kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan yang kita percaya dan kita sembah. Semakin banyak tantangan, janganlah kita tinggal malas-malas saja. Toh Bapak Ibu saudara, masih ada danau yang bisa kita pergi mancing di sana kalau tidak ada ikan. Tidak harus pergi mencuri supaya bisa tetap hidup. Ini bukan jalan-jalan yang tepat. Ini namanya kita tidak tahan uji dalam iman percaya kita. Bapak Ibu saudara, hal yang lain lagi terjadi adalah perubahan
iklim yang semakin terjadi secara dunia, itu juga yang hari ini sedang disoroti oleh NGO dunia dan negara-negara berkembang dan maju hari ini. Ya, bahwa perubahan iklim di dunia membuat situasi ekonomi pun semakin sulit. Ini nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tanpa sadar kita buang sampah sembarangan. Tanpa sadar kita tidak peduli dengan sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Kita memproduksi sampah seenaknya. Sebenarnya ini akibat juga yang akan mengakibatkan persoalan kesulitan ekonomi. Kami baru saja selesai dengan sebuah pertemuan namanya Zero, kegiatan untuk pelatihan tentang bagaimana memulihkan keadaan iklim yang semakin sulit yang dapat berdampak sampai kepada situasi ekonomi dunia hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hal yang sederhana adalah ketika perubahan iklim dia terjadi secara drastis, bisa mengakibatkan sakit penyakit yang kita hadapi, menimbulkan kematian semakin banyak. Ya, penyakit bermacam-macam muncul hari ini, dan ini adalah tantangan kita. Cara kita tidak menghargai alam semesta yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan jauh-jauh ya, coba turun ke danau, ke pantai Yahim hari ini. Apa yang kita saksikan pertama kali? Sampah-sampah di atas danau itu, dan mengakibatkan pendangkalan danau itu. Hari ini kita makan ikan danau enak-enak ya, tapi pertanyaan kira-kira 10 tahun yang akan datang, ikan itu masih tetap adakah dia nanti mengalami kepunahan? Ini ancaman bagi kita, karena kita juga buang sampah ya, pergi di pinggir danau lempar botol plastik, lempar plastik yang dong isi sirup yang kita isap dengan sedotan, lempar dengan aman saja begitu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita semua sedang merusak alam semesta ciptaan. Dan bagi saya, itu adalah bagian penyangkalan iman kita di hadapan Tuhan. Yang dalam pengakuan iman GKI menuliskan sebuah rumusan, aku mengaku bahwa akan menjaga alam semesta ciptaan Tuhan di tanah Papua dan dunia. Ini betulkah Bapak Ibu Saudara? Ini hal penting yang saya mau sampaikan, karena saya baru mendapatkan banyak pelajaran penting tentang bagaimana merawat alam semesta. Saya merasa bersalah, merasa berdosa kalau tidak sampaikan kepada Bapak Ibu dan tidak memulai dari diri saya sendiri untuk memelihara alam ciptaan Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk betul-betul meneguhkan iman percaya kita. Sebab penyangkalan iman seringkali terjadi saat menghadapi tantangan yang semakin besar dan kuat yang kita hadapi. Ketika kita sakit, orang bilang pergi panggil dukun. Bisa saja kita jalan ya. Karena ini kita mau supaya cepat sembuh. Supaya nenek cepat sembuh. Supaya mama cepat sembuh. Supaya suami cepat sembuh. Supaya anak kita cepat sembuh. Ini penyangkalan iman waktu kita pergi panggil dukun untuk datang berobat orang yang sakit atau diri kita yang sakit dengan tidak berdoa kepada Tuhan atau membawanya kepada dokter atau kepada suster atau mantri misalnya ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita selalu membutuhkan seorang gembala dalam menghadapi sebuah tantangan. Kita membutuhkan orang lain yang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, menguatkan iman kita dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang mereka miliki. Dan terutama kita membutuhkan Tuhan yang adalah gembala yang sejati. Mari kita semua meneguhkan iman percaya kita dengan tetap bersandar teguh kepada Tuhan dengan berbagai-bagai tantangan yang akan kita hadapi di hari ini. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Ia memang menghadapi penderitaan sampai mati. Ingatlah bahwa Ia telah bangkit, mendapatkan kemuliaan dan kembali ke surga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, menolong kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin.